Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wahyudi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ UT Samarinda. Di sini saya mau mengerjakan tugas 3 mata kuliah MSI 4308 Administrasi Server, yang mana di tugas 3 itu kita diminta untuk melakukan instalasi FTP server pada CentOS 9. Kemudian kita disuruh untuk mencoba FTP tersebut di CentOS 9. Oke, kita langsung aja ke VirtualBox-nya. Di sini saya sudah membuka VirtualBox. Nah, di sini saya akan mengcloning CentOS dari tugas 2 kemarin, yaitu CentOS server. Di sini kita cloning, kemudian kita kasih nama servernya. Saya di sini kasih nama server web supaya dia ada perbedaan nama dari server yang kemarin. Kemudian kita cloning, kita tunggu sampai dia membuat CentOS yang baru. Oke, di sini CentOS baru sudah terbuat. Kita langsung start aja untuk CentOS-nya. Kita tunggu sampai dia masuk ke usernya supaya kita bisa langsung masuk ke CentOS 9-nya. Oke, kita di sini bisa login ya ke akun kita. Oke, di sini CentOS sudah terbuka. Kita bisa membuka terminal. Kemudian kita sudo dulu usernya. Oke, untuk langkah awal sebelum kita menginstalasi FTP server ini, kita melakukan update dulu. Karena ini saya cloning dari tugas kemarin, yang mana tugas kemarin itu CentOS-nya dia sudah di update. Cuman saya nggak tahu apakah ini nanti akan ada updatean baru apa enggak. Kalaupun nantinya ada updatean baru, kalau memang lama, videonya nanti akan saya percepat. Oke, langsung aja kita cek update-nya. Apakah dia akan ada updatean? Sepertinya ada updatean terbaru. Mungkin nanti videonya saya percepat sampai proses update-nya dia selesai, karena proses update-nya agak lama. Oke, di sini proses update-nya udah selesai. Kemudian kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu instalasi VS FTVD-nya. Jadi apa itu VS FTVD? VS FTVD itu merupakan sebuah program server yang berjalan di sistem Linux yang memungkinkan komputer lain untuk terhubung dan saling mengakses atau mengirim file melalui protokol FTP. VS FTVD ini merupakan singkatan dari Very Source FTP Daemon. Ini adalah salah satu server FTP yang paling banyak digunakan di sistem operasi Linux.
Untuk fungsinya sendiri, dia memungkinkan user untuk mengunduh atau mengunggah file ke atau dari server Linux. Bisa juga untuk mengatur user tertentu siapa saja yang boleh akses via FTP. Kemudian dia bisa untuk mengunci user ke direktori tertentu agar tidak bisa menjelajahi sistem. Kemudian dia bisa mencatat aktivitas user seperti login, upload maupun download. Dia bisa mendukung SSL atau TLS serta punya rekam jejak bagus dalam keamanan. Bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan seperti anonymous FTP, user list, CRUD dan lain-lainnya. Oke, di sini untuk FTVD-nya sudah selesai terinstall. Langkah selanjutnya kita akan melakukan aktivasi dan melakukan start untuk layanannya. Langsung aja. Systemctl enable vs ftpd, kemudian kita start systemctl start vs ftpd. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cek untuk status dari layanan VS STVD ini. Systemctl status VS FTPD. Nah, di sini sudah terbuka untuk status layanannya. Untuk statusnya dia sudah aktif, kemudian dia sudah di-enable. Jadi untuk FTVD-nya ini sudah aktif dan dia sudah start. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi firewall. Jadi konfigurasi firewall ini dia berguna untuk memastikan koneksi FTP bisa masuk dan berjalan melalui port-port yang digunakan oleh layanan VS FTVD. Jadi secara default firewall itu memblokir koneksi yang tidak dia izinkan. Seperti VS FTVD ini dia menggunakan port tertentu, dan kalau portnya itu tidak dibuka dan ditutup oleh firewall, maka klien nggak akan bisa terhubung ke FTP server, dan klien juga nggak akan bisa login, nggak akan bisa download maupun upload file. Oke, untuk perintah firewall-nya kita langsung aja firewall cmd permanen, kemudian kita add. Yang pertama akan kita buka firewall itu untuk portnya itu dia menggunakan port 21. Nah, untuk perintah port 21 ini dia difungsikan untuk membuka port control FTP port 21-nya agar klien bisa terhubung. Oke, sudah sukses. Kita buka firewall yang kedua. Nah, yang kedua ini kita akan membuka untuk service FTP-nya. Jadi fungsi dari service FTP ini dia bertujuan untuk membuka seluruh port dan aturan standar layanan yang ada di FTP. Kemudian ini sudah sukses, kita akan reload untuk firewall-nya. Oke, di sini kita sudah reload. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VS FTVD-nya yang nantinya akan ada beberapa file yang ada di dalam direktorinya yang akan kita rubah untuk membuka aksesnya. Nah, ini di dalam sini ada beberapa file yang harus kita enable. Yang pertama adalah read enable ini, yang mana dia tujuannya agar bisa mengizinkan user untuk
melakukan beberapa operasi seperti upload, edit, dan menghapus file. Kemudian setelah ini write enable-nya kita buka, kita akan masuk ke posisi CrudGel. Jadi CrudGel ini dia bertujuan untuk mencegah user melihat atau mencuri data user lainnya. Kemudian setiap user hanya bisa bekerja di foldernya sendiri. Jadi tujuan dari CrudGel ini sebenarnya lebih ke akses untuk user yang menggunakan FTP server ini. Nah, di sini untuk CRUD-nya sudah ada sini CRUD local user. Ini kita buka enable-nya. Kemudian CRUD list enable ini juga kita buka, karena nanti di CRUD list ini kita akan memberikan akses untuk akun yang bisa mengakses directory yang ada di FTP server. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada 4 item yang harus kita enable. Ini bisa kita save. Oke, kemudian setelah kita melakukan konfigurasi FTVD-nya ini, kita di sini bisa menambahkan untuk user FTV-nya. Oke, kita user add strip m strip s Nah, di sini kita membuat user FTP usernya. Setelah usernya jadi, kita buat passwordnya. Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, oke, untuk FTP usernya sudah jadi untuk usernya. Kemudian kita akan menambahkan FTP user ini ke dalam CRUD list, yang mana nanti dia bisa diberi akses untuk melakukan download, upload, menghapus yang ada di dalam FTP server ini. Oke, kita masukkan dulu FTP usernya ke dalam directory CRUD list-nya. Oke, untuk FTP usernya sudah kita tambahkan ke dalam CRUD list. Nah, di sini kita bisa buka untuk directory CRUD list-nya, apakah FTP user ini sudah ada di dalam CRUD list-nya atau belum. Oke, kita bisa lihat nano etc, kemudian vs ftpd CRUD list. Nah, oke, di dalam CRUD list ini kita sudah melihat ya, untuk FTP usernya sudah ada, sudah masuk ke dalam. Oke, ini kita exit. Kemudian setelah FTP user itu ada di dalam CRUD list, kita bisa mengatur hak akses apa saja yang akan diberikan oleh FTP user ini. Oke, pertama kita buat sebuah directory, yang mana directory ini nantinya akan kita berikan pembatasan akses untuk FTP user. Dia bisa melakukan apa aja untuk directory yang kita buka ini.
Kita buat oke. Setelah kita buat sebuah directory, baru kita melakukan kita berikan akses untuk FTP usernya. Oke, yang keduanya setelah ini hak akses sudah kita berikan semua untuk FTP user, baru kita akan melakukan restart VS FTVD-nya. Oh, maaf, ada typo mematikan. Nah, oke. Setelah kita restart untuk sistem VS FTVD-nya, kurang lebih seperti itu proses instalasi FS FTVD atau FTP server di dalam CentOS 9 ini. Untuk proses instalasinya kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu kita akan melakukan uji coba untuk menjalankan FTP servernya. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya.